Anda sedang mendengarkan suara profetis dari para nabi, hambanya. Dengarkanlah dan lakukanlah perintah Tuhan melalui para nabi, maka engkau akan berhasil. Selamat mendengarkan. Saya akan sampaikan firman Tuhan pagi hari ini, namun sekali lagi bilang orang di kiri kanan, saya senang duduk di sebelah Anda. Ya, pagi hari ini saudaraku yang kasih, saya ingin sharing bagi kita sesuai dengan topik kita. Hari ini kita sedang terus giatkan api penginjilan di tengah-tengah kita dengan target Kupang Go. Tadi Bapak Dance sudah sampaikan kepada kita, menangkan 1000, muridkan 100. Nah saudara yang kekasih, ini merupakan hal yang sangat penting bagi gereja Tuhan. Gereja Tuhan ada untuk saudaraku yang kasih membawa semakin banyak jiwa-jiwa bagi kerajaan Allah. Dan tentu ini menjadi tugas dan tanggung jawab saya dan saudara. Siapapun kita yang telah berkomitmen untuk menjadi murid Tuhan, adalah menjadi tanggung jawab serta kewajiban saya dan saudara juga untuk memuridkan orang lain. Tugas pergi untuk memberitakan Injil, mengajarkan kebenaran-kebenaran, memuridkan setiap orang, bukan hanya tugas para gembala, ibu, para pendeta, hamba-hamba Tuhan, tapi saya dan saudara, siapapun kita. Beberapa waktu lalu, minggu lalu, dan sebelum-sebelumnya kita sudah belajar, Tuhan sudah memilih kita. Ada amin? Saudara tanya, untuk apa Tuhan pilih saya? Sekedar duduk memenuhi tempat duduk di ruang gereja? Atau Tuhan pilih saya supaya saya diberkati? Atau Tuhan pilih saya sekedar saya masuk surga? I think it's not. Saya pikir itu tidak begitu. Tuhan tidak bermaksud ketika memilih saya dan saudara, menempatkan saya dan saudara hari ini, saudaraku yang kasih, sekedar saudaraku menikmati semua berkat-berkat Tuhan. Tidak. Tetapi ada yang lebih daripada itu, bahwa oleh saya dan saudara kerajaan Allah dinyatakan. Halo, ada amin? Karena itu boleh lihat tangan saudara. Boleh lihat tangan saudara. Ini tangan yang biasa-biasa saja. Tapi dengar, tangan ini penuh kuasa. Kalau engkau tumpang tangan orang sakit akan sembuh. Kalau engkau katakan kepada setan pergi, setan akan pergi. Beri tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Karena itulah saudaraku yang kekasih, adalah tugas kita memuridkan. Saudara mesti tahu itu. Tepuk orang di kiri kanan, bilang, hei, tugasmu memuridkan. Iya. Nah, karena itu pagi hari ini saudaraku yang kasih, kita mau sedikit bahas tentang pemuridan antar generasi. Dan lebih sedikit topik yang lebih lagi adalah mewariskan iman. Faith inherited. Ya, betul ya? Ya. English saya patah-patah jadi. Saudara yang kekasih, pemuridan adalah cara yang efektif untuk mewariskan iman kepada generasi kita. Dunia yang terus berubah dengan cepat, sangat penting untuk memastikan bahwa nilai-nilai iman Kristiani dan nilai-nilai yang Alkitabiah harus kita wariskan kepada generasi kita saat ini. Saudaraku yang kekasih, pelayanan generasi menjadi sangat penting di hari-hari ini, saudaraku yang kekasih. Kenapa? Karena saudara tahu bahwa dunia sedang terus bergerak. Kita tidak tahu, saudaraku yang kasih, bagaimana keadaannya nanti. Tetapi saya mau pastikan bahwa dunia tidak lebih baik dari hari kemarin. Dunia akan terus semakin buruk, semakin buruk. Situasi kondisi terus semakin demikian, saudaraku. Dan kalau kita lengah, maka generasi kita hari ini, saudaraku yang kasih, akan dimuridkan oleh robot, oleh chat AI, saudaraku yang kasih. Saudara lihat, orang menikah sudah bisa dengan robot, bayar 200 juta tuntas. Menikah dengan robot itu tanpa komen. Saudara suruh apa saja dia yes. Kalau dia capek tinggal saudara cas, dia segar kembali. Saudara komplain, saudara bikin apa-apa, saudara tidak ada foto-foto, saudara yang kasih, tidak ada saudara yang kasih. Sekarang saudara lihat, semua hal nanti akan dikerjakan oleh robot. Saudara ke airport yang ada di luar negeri hari ini, saudaraku, nanti saudara bingung. Saya sih belum pernah, tapi sering nonton di YouTube.
Mereka datang tinggal kasih tunjuk begini, saudaraku yang kasih, semua sudah. Kita tidak ketemu orang di sana yang hello, welcome, selamat datang, layani kita. Tidak ada, saudaraku yang kasih. Semua sudah sistem robot. Bank-bank nanti juga begitu, saudaraku. Demi uang supaya tidak tidak kececer, saudaraku yang kasih, tidak terselip. Pakai robot yang lebih ahli, lebih canggih, saudaraku yang kasih. Saudara lihat. Bahkan saudaraku yang kasih, hari ini kalau sampai di kerohanian, saudara lihat. Kebenaran-kebenaran firman Tuhan mulai diselewengkan. Berhati-hati saudaraku yang kasih. Tidak salah kalau saudara memang nonton YouTube, tapi berhati-hati untuk mendengar, saudaraku, karena ada banyak pengajaran-pengajaran kebenaran yang kita pikir itu firman Tuhan, tapi ternyata sedang melenceng jauh. Kalau kita tidak sendiri membaca Alkitab, saudaraku yang kasih, maka kemungkinan besar generasi di bawah kita akan hilang. Ini yang harusnya kita takutkan, saudaraku yang kasih. Anak-anak kita yang di bawah kita, usia mereka Holland, saudaraku yang kasih, usia 9-10 tahun, akan 25 tahun yang akan datang, mereka bertumbuh. Semua sudah diatur dengan robot dan segala sesuatu. Saudara lihat itu nanti orang pertemuan bisa melalui udara. Seperti ketemu langsung begitu. Meetingnya sudah pakai meeting. Makin ngeri, saudaraku yang kasih. Kalau kita tidak persiapkan baik-baik, maka mungkin kejadian di kitab Hakim-Hakim pasal 3. Setelah Yosua dan generasinya meninggal, lahir satu generasi baru yang tidak mengenal Allah. Saudaraku, ini yang saya secara pribadi takutkan. Anak-anak saya, saudaraku yang kasih, saya selalu berdoa, Tuhan tolong. Saya ini bertobat, cinta Tuhan, mengasihi Tuhan, ketemu Yesus dalam hidup saya. Yang buat saya stay sampai hari ini, 35 tahun cinta Tuhan. Sampai hari ini karena saya ketemu Tuhan. Saya berjumpa dengan Yesus dan saya alami Yesus dalam hidup saya. Tapi bagaimana dengan anak-anak saya yang merasa nyanyi tepuk tangan biasa, datang gereja itu malah biasa, saudaraku yang kekasih. Mereka tidak ketemu Tuhan dalam hidup mereka. Karena ya, bapak pendeta, beta pembapak. Itu saya takutkan, saudaraku yang kekasih. Saya berdoa supaya mereka ketemu Tuhan dalam hidup mereka. Kenapa? Karena hanya orang yang ketemu Tuhanlah yang hidupnya diubahkan. Betul. Hanya orang yang berjumpa dengan Tuhan yang hidupnya berubah. Wanita pelakor itu berubah dalam waktu tidak kurang dari 24 jam. Langsung berubah jadi seorang penginjil yang luar biasa. Sakeus yang koruptor langsung berubah jadi seorang yang sangat luar biasa, saudaraku yang kasih. Kenapa? Karena mereka berjumpa dengan Yesus. Semua orang yang berjumpa dengan Yesus berubah hidupnya. Ini yang kita harus pikirkan baik-baik. Buat anak-anak kita, buat generasi kita, saudaraku yang kasih. Kalau tidak, maka pemuritan itu menjadi hal yang sangat penting dalam kehidupan saya dan saudara. Setiap kita yang sudah mengenal kasih karunia kebenaran Tuhan, bertumbuh, saudaraku yang kasih, kita mesti punya komitmen untuk mulai memuridkan, menemukan orang-orang yang bisa kita muridkan. Sehingga saudaraku yang kasih, kebenaran itu tetap ada. Mazmur 11 ayat 3, saudaraku yang kasih. Apabila dasar-dasar dihancurkan, apakah yang dapat dibuat oleh orang benar itu? Pemuritan adalah dasar. Makanya ketika Yesus akan naik ke sorga, dia berpesan, pergilah, jadikanlah semua bangsa, apa saudara? Muridku. Karena itu pemuritan menjadi hal yang sangat dasar. Siapapun kita harus memuridkan. Ini saya sedang bicara dengan orang-orang yang sangat luar biasa di hadapan saya. Ada amin? 10 orang saja. Ada amin? Membuat pemuritan, saudaraku yang kasih,
Tidak harus berapa lama usia pertobatan kita. Orang tadi saya bilang wanita yang tadi langsung jadi penginjil, saudaraku yang kasih, tidak lebih kurang dari 24 jam. Langsung diubahkan Tuhan, langsung jadi seorang yang sangat luar biasa. Saudara jangan, beta belum ini, beta belum. No. Ketika saudara mulai mengasihi seseorang dan mulai membagikan Injil, mendoakannya setiap hari dalam hidup saudara. Dengar, itu langkah awal ketika saudara mulai pemuritan. Berapa banyak orang yang saudara doakan dalam doa-doa saudara, yang saudara bawa dalam doa-doa saudara setiap hari. Ataukah saudara punya doa hanya berisi dengan seabrek kebutuhan yang saudara sudah tulis lalu serahkan kepada Tuhan. Tuhan ini semua kebutuhan saya. Kalau saudara doakan orang lain, maka Tuhan akan menjawab doamu lebih dahulu. Haleluya. Ada amin? Jangan pernah lupa saudaraku yang saya tidak pernah lupa. Di ruang menara doa saya selalu berdoa buat semua anak-anak menti saya. Sebut nama satu persatu saudaraku yang kasih. Semua tiap di rumah pun begitu. Semua isi doa-doa syafaat saya hanya berisi doakan anak-anak menti saya. Dan juga doakan anak-anak saksi saya. Kepada mereka Tuhan percayakan menjadi saksi nikah, saya doakan setiap hari Tuhan jaga lindungi mereka. Maka lakukan itu. Pemuritan generasi adalah proses meneruskan iman Kristen dan prinsip-prinsipnya dari satu generasi ke generasi berikutnya dengan tujuan membangun pemimpin yang setia dan dapat dipercaya. Ini proses pemuritan saudaraku. Kita memuridkan generasi kita dengan maksud supaya lahir pemimpin-pemimpin yang setia dan yang dapat dipercaya untuk terus melanjutkan proyek kerajaan Allah. Saudaraku yang kekasih, di Korea zaman dahulu, saudaraku yang kekasih, orang-orang tua zaman dulu sangat mengasihi, mencintai Tuhan. Jam 4 pagi sudah di gereja, saudaraku yang kekasih. Saya pernah ada di Korea tahun lama 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, 2005. Itu saudaraku yang kasih, mereka tidur supaya memang jas dan susikat gigi memang, mandi memang, susah. Bangun pagi langsung menuju, kami juga ikut bangun. Sampai di gereja sudah banyak orang di gereja baru jam 4 pagi. Semua sedang berlutut. Kita pikir semua orang tua-tua semua sangat cinta Tuhan. Makanya dulu Korea sangat dilawat Tuhan. Saudaraku negara, kalau saudara sampai di Korea baru turun dari pesawat, itu salib besar menyala sepanjang jalan di Korea. Tapi hari ini saudara lihat apa yang terjadi dengan generasi muda Korea? K-popnya saudaraku yang kasih. Apakah karena K-popnya yang makin terkenal? Yang senyum pasti tahu itu K-pop. Dan saudaraku yang kasih lihat. Tapi banyak anak muda, generasi muda hari ini saudaraku yang kasih, bunuh diri di Korea. Tidak kuat dengan tantangan hidup. Persoalan hidup saudaraku, tekanan hidup yang sangat keras membuat banyak orang muda hari ini di Korea bunuh diri. Ternyata kemakmuran jasmani yang hari ini terjadi saudaraku kasih membawa bencana iman dan mengakibatkan banyak orang meninggalkan gereja. Bunuh diri menjadi bagian dari solusi atas persoalan hidup. Dan itu sedang terjadi saudara. Bahkan kota Kupang beberapa waktu yang itu gencar. Banyak orang bunuh diri saudara, gantung diri. Hanya masalah-masalah sepele saudara yang bisa diselesaikan. Nah gereja tidak boleh diam diri untuk hal ini saudara yang kasih. Kita masih tenang-tenang saja kah? Ataukah kita mulai gerah setelah melihat situasi kondisi di sekeliling kita? Mari gereja Tuhan kita bangkit. Dengarkanlah suara nafiri. Haleluya. Ada amin saudara yang kasih? Kegerakan Allah mesti segera terjadi. Pemuritan generasi bertujuan untuk melanjutkan nilai-nilai iman Kristiani kepada generasi berikut setelah saya dan saudara. Setelah kita, siapa yang akan melanjutkan generasi iman ini saudaraku yang kasih? Kita mulai dari sini saudaraku yang kasih. Tanggung jawab orang tua dalam pemuritan generasi. Saudara yang kasih, bapak-bapak, Anda punya peranan yang pertama.
untuk memuridkan generasimu. Ketika Tuhan titipkan permata-permata Tuhan dalam hidup saya dan saudara, mari saudaraku yang kekasih, kitalah orang pertama yang harus memuridkan mereka. Saya bilang kepada diri saya sendiri waktu ketika Tuhan mulai percayakan anak-anak. Saya dulu sering dengar Bapak majelis anak iblis. Saudaraku yang kekasih, saya sempat takut. Tadi saya sudah bilang pada saudara, saya ini cinta Tuhan, mengasihi Tuhan, bertemunya. Apakah anak-anak saya nantinya juga akan cinta Tuhan, mengasihi Tuhan? Itu doa saya tidak putus-putus, saudaraku yang kasih. Puji Tuhan. Mereka melewati, anak-anak saya melewati masa remaja mereka. Yang saya takutkan itu melewati masa remaja. Karena kalau masa remaja sedikit goncang lah akhirnya. Tapi puji Tuhan, mereka ada di dalam komunitas yang benar. Haleluya, ada amin. Jangan biarkan anak saudara bergaul dengan komunitas yang salah ketika mereka bertumbuh dalam masa remaja mereka. Saya bawa anak-anak saya ke gereja. Puji Tuhan, saudaraku yang kasih. Kakak Jordan, kakak Nada, kakak Darin melayani Tuhan hari ini. Di sini, saudaraku yang kasih. Saya berterima kasih. Saya bersyukur, saudaraku yang kasih. Kalau tidak, saudaraku yang kasih, wah, saya khotbah tapi anak saya di mana? Saya bagikan Injil, anak saya ada duduk di mana? Saudaraku yang kasih. Itu tantangan besar. Bagi kita saudaraku yang orang tua perhatikan. Makanya anak-anak bawa dalam komunitas, paksakan mereka untuk ada di dalam komunitas. Memang jangan pakai ancam saudaraku yang kasih. Kadang-kadang kita pakai ancam toh. Kalau begini Bapak saudara, lusan ini Bapak saudara akan kasih, saudara akan. Nah, itu salah saudaraku. Nanti mereka, saya di youth saya selalu bilang, ini yang Bapak mamanya ada di gereja sini, jangan sampai datang gereja karena Bapak dan Mama. Masa harus ketemu Tuhan. Betul saudaraku. Mereka melayani Tuhan dengan penuh sukacita. Saya kadang-kadang uji mereka. Kalau terlalu lama saya bilang, sana pi. Dong saya bilang, kadang-kadang kakak meminta Pak Pendeta Ju. Saya bilang ya kadang-kadang latihan supaya apakah mereka benar-benar cinta Tuhan, mengasihi Tuhan, mereka rela berkorban. Karena saya dulu begitu saudara, jalan kaki cari Tuhan. Tidak ada HP, kami tiba-tiba sudah kumpul di laut, sudah berdoa di sana. Rame saudaraku yang kekasih. Ini zaman saya Pak Dance, Maemi dan lain-lain, saudaraku, Ibu Sur. Itu cinta Tuhan biru melaut. Dulu belum ada WA, belum kasih tahu kumpul di sini. Tahu karena mana kok tiba-tiba semua kumpul. Dan lu sudah ada tanpa HP, saudaraku. Jalan kaki cari Tuhan. Saya pernah jalan kaki dari Oepura, dari rumah Sikumana, saudaraku. Turun di naik koten situ. Di tengah jalan orang pukul saya, saudaraku. Karena jalan malam-malam sendiri. Tapi hanya karena cinta Tuhan, mengasihi Tuhan, saudaraku. Benar, saudaraku. Halo para bapak, apa perananmu? Mari kita baca dulu di dalam 1 Samuel 8 ayat 1 sampai 3. Setelah Samuel menjadi tua, diangkatlah anak-anaknya laki-laki menjadi hakim atas orang Israel. Nama anaknya yang sulung ialah Yoel, dan nama anaknya yang kedua ialah Abia. Keduanya menjadi hakim di Beersheba. Tetapi ayat 3 saudaraku yang kasih, anak-anaknya itu tidak hidup seperti ayahnya. Mereka mengejar laba, menerima suap, dan memutarbalikan keadaan. Samuel yang hebat, Samuel yang dahsyat, yang firman Tuhan bilang semua firman yang disampaikan oleh Samuel tidak pernah gugur. Tapi apa yang terjadi dengan anak-anaknya saudaraku yang kasih? Anak-anaknya Alkitab mencatat tidak hidup seperti ayahnya. Ini tantangan bagi kita papa-papa, tantangan bagi kita akhir zaman. Anak-anak Samuel tidak mengikuti jejak ayah mereka dalam hal ketaatan dan integritas. Mereka jauh. Karena itulah saudaraku yang kekasih, tanggung jawab seorang ayah sangat besar.
Bagi saya dan saudara sebagai ayah-ayah, papa-papa, sekali lagi ini tanggung jawab kita. Jangan pernah menelantarkan kerohanian dan kejiwaan anak-anak kita. Karena sedikit alasan yang biasa kita sebut sibuk mencari nafkah. Bapak-bapak sibuk cari uang tapi lupa mendidik anak sendiri. Makanya saudaraku yang kasih, mendidik anak kita itu Alkitab bilang berulang-ulang. Jangan pernah bosan mengajarkan anak-anak. Beta su bilang, terus bilang. Saudara. Karena Alkitab bilang tulis di ambang, tulis di tempat, tulis di pintu, tulis di kamar, tulis di mana-mana. Waktu duduk, waktu berdiri, waktu dimanapun. Omong firman Tuhan, omong kebenaran. Dan lebih daripada itu adalah bapak-bapak menjadi kesaksian di rumah. Kita harus jadi teladan di rumah bagi anak-anak kita. Itu hal paling penting. Karena kalau kita omong dong bilang, Bapak omong, Bapak sah. Kalau Bapak tidak pernah berdoa, jangan minta anak-anak untuk berdoa. Ya tak? Kalau Bapak-bapak tidak pernah baca Alkitab, jangan bilang anak-anak paksa untuk baca Alkitab. Anak-anak lihat kita, saudaraku yang kekasih. Bagaimana kondisi kita itu menentukan. Dan sampai kita ajar anak orang, tapi anak kita sendiri lupa kita ajar. Maka Samuel mengalami hal yang sangat luar biasa. Dia kehilangan generasinya, saudaraku yang kasih. Hari ini juga ada pengaruh lingkungan. Figur otoritas ayah, saudaraku yang kasih, tidak ada di rumah. Kalau pelajaran hati Bapak di SPK tentu saudara tahu itu. Kehilangan otoritas ayah. Ayah tidak punya otoritas di rumah. Segala sesuatu sudah diatur. Nah, kalau kita kehilangan, maka anak-anak kita tidak melihat. Dan tentu saudaraku, hal yang ketiga adalah karena ini peperangan rohani. Seorang ayah harus bisa berdiri untuk melindungi keluarganya. Keluarga kita, ada apa-apa dengan keluarga kita, dengar para suami, para ayah. Kitalah yang bertanggung jawab. Betul. Situasi kondisi di rumah kita, kitalah yang bertanggung jawab. Karena ini peperangan rohani. Kalau kita siap senantiasa berperang untuk keluarga kita. Makanya jangan pernah lupa tiap hari. Saya selalu kasih ingat kepada keluarga-keluarga, saya bilang bangun pagi itu buka pintu rumah, lalu panggil berkat-berkat semua saudaraku yang kasih. Karena Efesus 1 ayat 3 bilang segala berkat telah tersedia bagi saya dan saudara di sorga. Ada amin? Minta semua berkat, kesehatan, kekuatan, hikmat, semua minta dalam nama Yesus. Lalu jangan pernah lupa untuk minta darah Yesus. Cover seluruh isi rumah kita. Kenakan atas papa, mama. Sebutkan nama anak-anak kita, orang-orang di isi rumah kita. Kenakan darah Yesus. Kenapa? Darah Yesus itu berfungsi 24 jam untuk melindungi saya dan saudara serta seisi rumah. Termasuk harta milik kepunyaan kita. Perlindungan bagi perjalanan kita, kendaraan yang kita tumpangi, saudara. Tiap hari, tiap pagi minta itu. Ini karena kita sedang ada dalam peperangan rohani. Iblis sedang berusaha untuk menghancurkan saya dan menghancurkan keluarga-keluarga Kristen, menghancurkan generasi kita. Iblis sedang dengan gencar-gencarnya ini. Jangan lengah untuk hal ini, saudaraku yang kasih. Jangan pernah lengah. Sesibuk-sibuknya saya dan saudara, secapek-capeknya saya dan saudara karena bekerja dan lain sebagainya. Don't forget to do this. Jangan pernah lupa untuk melakukan yang satu ini. Karena saya dan saudara sedang berada di peperangan rohani setiap hari. Kalau kita lengah sedikit, saudaraku yang kasih, maka kita akan mudah diserang. Yang kedua, saudaraku, pengaruh seorang ibu dan nenek bagi anak-anaknya dan cucunya. 2 Timotius 1 ayat 5. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas
yaitu iman yang pertama-tama hidup dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Saudara lihat, ini kolaborasi iman yang sangat luar biasa dari nenek Lois dan iman dari ibu Eunike, menghasilkan generasi Timotius, generasi muda yang powerful, yang membawa impact yang sangat luar biasa. Jadi ternyata saudaraku yang kekasih, single parents itu pun sangat luar biasa. Ada amin? Ya. Di bagian ini tidak ditulis di manakah iman ayahnya Timotius. Ya. Mungkinkah ayahnya Timotius sudah meninggal? Tetapi lihat pengaruh nenek dan ibunya itu sangat kuat. Halo mama-mama, ada amin? Nah, ini dia. Mama-mama punya perkataan biasanya sangat berkuasa. Orang yang beriman akan memperkatakan hal yang positif. Dan biasanya itu ada di mama-mama. Saudara pernah dengar kesaksian, Pak John pernah sampaikan, ada seorang hamba Tuhan yang hari ini pakai Tuhan dahsyat. Dulu dia bapaknya pendeta luar biasa di Australia. Tapi waktu dia kejahatan, saudaraku yang kasih, sampai akhirnya dibuang ke Afrika karena narkoba. Mamanya tidak pernah berhenti untuk berkata, engkau akan baik, engkau akan luar biasa, engkau akan dipakai Tuhan, engkau akan jadi pendeta seperti papamu. Sekalipun anaknya penuh dengan kejahatan, mamanya tidak pernah bilang negatif tentang anaknya. Yang dia katakan selalu yang positif. Betul, ketika anaknya di Afrika berjumpa dengan Yesus, diubahkan Yesus, pulang kembali ke Australia, melanjutkan pelayanan papanya. Hari ini pelayanannya sangat diberkati, luar biasa dahsyat. Gara-gara apa? Di doa ibuku, namaku disebut. Kasih tepuk tangan dulu yang luar biasa buat Tuhan. Jadi mama-mama dengar, satu hari memang mesti 5.000 kata, betul? Tapi 5.000 kata itu masuk 500 atau 5.000? Oh 500 saja ya, harus ada 500. Nah 500 kata tuh masuk saja di dalam ruang doa. Kasih habis itu 500 kata di ruang doa. Jadi kalau suami pulang tinggal ada salam, haleluya, papa semakan ke belum? Saudaraku yang kasih, lihat pengaruh yang sangat luar biasa dari neneknya Lois ya, omanya ya Lois, belakangnya sama. Kayaknya tidak beda-beda jauh. Dari neneknya Oma Is tinggal, mamanya sama, Mama Melse atau Mama Ervin atau Mama dan lain-lain. Saudaraku yang kasih, menghasilkan generasi yang sangat takut akan Tuhan. Timotius itu membawa dampak yang sangat luar biasa, powerful. Ada amin? Nah, saudaraku yang kekasih, karena itu saudara yang single mother, jangan pernah bilang, kalau tadi Pak John bilang bapak ketong ada sesuatu. No. Saudara pun tetap bisa dipakai Tuhan untuk memuridkan generasi ini. Yang setuju katakan amin. Namun ada juga persoalan-persoalan lain saudara, dalam Kejadian 27 ayat 13 dan 35 kita baca di sana. Tetapi ibunya berkata kepadanya, akulah yang menanggung kutuk itu anakku. Dengarkan saja perkataanku, pergilah ambil kambing-kambing itu. Jawab ayahnya, ayat 35. Adikmu telah datang dengan tipu daya dan telah merampas berkat yang untukmu itu. Saudara ingat kisah ini, kisah siapa saudara kau kasih? Esau dan Yakub. Konspirasi ibu Ribka dengan Yakub saudaraku yang kekasih, menyebabkan saudaraku yang kasih berkat yang mestinya jatuh tersalah saudaraku yang kasih. Ya. Kalau kita tidak waspada saudaraku yang kasih, di balik ini saudaraku ada roh atau spirit posesif, roh yang sangat menginginkan kehendak mereka terjadi bagi anak-anaknya. Nah ini salah satu saudaraku yang kasih, kadang-kadang orang tua punya kehendak sendiri kepada anak-anak. Anak-anak saya saudaraku yang kasih, waktu mereka kelas 3 SMP, saya sudah bilang ini mau masuk SMA, berdoa kira-kira Tuhan mau kamu jadi apa. Berdoa, pasti Tuhan punya kehendak, karena Tuhan punya rencana karena untuk kamu.
Papa dan mama Tuhan hanya titip. Halo, ada amin? Tuhan hanya titip. Jadi silakan berdoa supaya tahu kehendak Tuhan. Dan puji Tuhan saudaraku yang kasih. Mereka menemukan kehendak Tuhan, lalu mereka menyelesaikan studi mereka. Belum selesai tuntas memang, tapi saudaraku yang kasih, mereka sedang berjalan, saya percaya, dalam rencana Tuhan. Nah, kadang-kadang kita orang tua nih yang sudah punya cita-cita duluan buat anak-anak kita. Dan kita paksakan cita-cita kita harus tercapai atas mereka. Makanya kadang-kadang setelah kuliah dong bawa datang sertifikat ijazah. Ini Bapak besok selesai kuliah, silakan. Bapak yang dapat ini sertifikat, beta mau jadi lain. Nah, repot sudah kita, saudaraku yang kasih. Ya tahu? Berdoa saudaraku dengan anak-anakmu, tanya apa maksud Tuhan dalam hidup mereka. Saya percaya, Papa dan Mama Tuhan akan kasih konfirmasi. Karena kita bertanggung jawab atas mereka. Tuhan pasti kasih konfirmasi, mereka akan jadi apa. Yang penting kita bertanya kepada Tuhan. Kalau tidak saudaraku yang kekasih, maka kehendak kita tadi saya bilang yang akan tercapai. Maka spirit ini bisa mencederai, bahkan menghancurkan kesatuan keluarga. Ya, ada bahaya dari spirit of sabotase, roh sabotase. Dan hal ini bisa terjadi juga di kalangan gereja. Ribka menciptakan konspirasi untuk terjadi dualisme antara Ribka dan Yakub dalam mendidik anak-anak. Hal ini juga bisa terjadi dalam gereja Tuhan. Ribka adalah gambaran dari pemimpin lapisan kedua atau second layer yang kecewa, sakit hati, yang tidak berani ungkapkan isi hati mereka dan yang berambisi tanpa mau tahu kehendak Tuhan. Akibatnya saudaraku yang kasih, anak-anak menjadi korban karena dualisme ini, saudaraku yang kasih. Ribka memiliki sikap yang condong memanipulasi dalam mendidik anak-anaknya, saudaraku yang kasih. Spirit sabotase dalam gereja, pemuritan dalam mendidik anak, menyebabkan saudaraku banyak gereja dan anak-anak rohani menjadi mundur. Anak-anak menjadi bingung mau ikut yang mana, saudaraku yang kasih. Lalu ada konflik-konflik. Konflik keluarga, konflik dalam gereja, perpecahan, dan lain-lain sebagainya, saudaraku yang kasih. Nah, ini hal-hal yang bisa merusak, saudaraku yang kasih. Karena itu kita perlu mempersiapkan diri dengan baik dalam proses pemuritan ini. Karena itu peranan gereja dalam pemuritan generasi. Yang pertama, saudaraku yang kasih, membangun jembatan antar generasi. Indonesia memasuki masa emasnya di 2045, saudaraku yang kasih. Ya. Bonus demografi penduduk Indonesia usia 15 sampai 65 tahun akan tumbuh 65%. Karena itu saudaraku yang kasih, akan banyak anak muda yang berperan dalam berbagai sektor kepemimpinan. Karena itu dibutuhkan skill dan karakter agar mereka bisa maju di tahun 2045 tahun. 20 tahun dari sekarang. Tidak terlalu jauh-jauh 20 tahun itu saudaraku yang kasih. Nah, saya bilang anak-anak kita, ya, El mereka, Nathan mereka, Holland mereka, Kimi mereka, saudaraku yang kasih. Siapa lagi yang punya anak-anak masih kecil? Nah, saudaraku yang kasih, kasih, ya, Kate mereka yang akan memimpin itu. Apa lagi? Pas saya di Pananonan apa lagi? Alika, Alicia, ya saudara, mereka yang akan memimpin di Indonesia Emas 2045 nanti. Nah, kalau kita tidak persiapkan mereka dengan sekarang dengan baik-baik, saudaraku yang kasih, maka saya bilang tadi di awal, kemungkinan kita akan loss. Ya, karena itu mari kita fokuskan anak-anak kita untuk persiapkan mereka, baik mulai dari dalam keluarga maupun dalam komunitas VLC, saudaraku yang kasih. Generasi muda harus dipersiapkan dan menjadi perhatian, saudaraku yang kasih. Pemerintah hari ini, pemerintah akan datang, Pak Prabowo dan Pak Gibran, itu fokus mereka salah satunya adalah generasi muda. Mempersiapkan generasi muda. Puji Tuhan, saudaraku yang kasih. Tuhan bangkitkan pemimpin-pemimpin. Mari kita support, saudaraku, kepemimpinan ini supaya anak-anak kita bisa, generasi Indonesia bisa eksis di 2045.
Sementara di komunitas kita sekolah Alkitab anak, yang sementara kita lakukan saudara, itu sangat baik untuk kita persiapkan mereka. Kemarin liburan saudaraku yang kasih, yang ibadahnya hari Jumat, saudaraku yang kasih, bikin apa tuh, liburan itu, pesantren liburan saudaraku yang kasih. 1 minggu anak-anak mereka bawa saudaraku yang kasih. Di sana diajarkan sholat, diajarkan Al-Quran dan sebagainya. Saudaraku yang kasih. Halo pemimpin-pemimpin Kega, Kasur dan friends squad di Kega. Ayo, lebih semangat lagi. Ada amin? Biar nanti di hari anak nasional semangat itu dibangkitkan ya. Oke. Lalu juga di SMA Tunas Bangsa, saudaraku, untuk kelas 10 dan 12, betulnya Pak Elvo ya, program Alkitab untuk mereka. Puji Tuhan, Darwin kemarin lulus dapat juga salah satu sertifikat sekolah Alkitab dari Perth ya, karena dia angkatan pertama ya. Darwin mereka itu anak angkatan pertama yang kelas 10-12 diajarkan Alkitab. Saudara lihat, kita gereja mempersiapkan sungguh-sungguh generasi, sehingga apa saudaraku yang kasih, ada keseimbangan antara iman dan kemajuan teknologi yang hari ini saudaraku yang kasih sedang dahsyat-dahsyatnya. Kepemimpinan gereja yang melibatkan generasi dan kelompok usia. Regenerasi kepemimpinan dengan sistem pemuritan dan menerapkan sistem dinasti panggilan Allah. Dinasti tidak salah saudaraku yang kasih, yang salah adalah dinasti untuk korupsi dan kepentingan diri sendiri. Tapi kalau untuk kebahagiaan umat dan rakyat itu tidak salah. Bapa di sorga memberikan anaknya Yesus sebagai otoritas atas bumi dan diteruskan kepada kita umat Tuhan sebagai anak-anak Tuhan untuk mengatur dan memerintah bumi. Itu contoh dinasti. Daud memberikan anaknya Salomo untuk menjadi raja atas Israel. Saudara lihat, ini contoh dinasti yang dilakukan karena pimpinan Tuhan. Mari kita terus bangkitkan saudaraku semangat kita untuk memuridkan. Ada amin? Dengan mendengarkan dan menghargai suara orang muda. 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Saudara, generasimu perlu didengar dan dihargai. Mereka perlu diberikan ruang untuk berkontribusi dan membawa perspektif baru dalam pelayanan dan pemuritan. Saudara, gereja harus memperhatikan generasi dan memberikan ruang seluas-luasnya kepada generasi muda kita untuk melakukan sesuatu. Orang muda itu kalau dipercaya, mereka akan sangat luar biasa. Dulu kami bertobat cinta Tuhan masih muda-muda, sonde tahu apa-apa. Tapi ketika dipercayakan saudaraku, ya ada salah-salahnya saudaraku yang kasih. Tapi puji Tuhan ada mentor-mentor yang selalu ingatkan, bikin ini, oh itu salah, perbaiki. Dan puji Tuhan saudaraku yang kasih. Ya, kita semua bertumbuh sampai hari ini, cinta Tuhan, mengasihi Tuhan. Yang berikut saudaraku, menghormati warisan iman. Apakah ada legasi dari gereja? Ya. VLC punya 4 legasi. Saudara, yang pertama apa saudara? Kupang Wise, Kupang Prosperity, Kupang Healthy, Kupang Go. Jangan lupa saudaraku. Ini 4 legasi yang sedang dipersiapkan oleh gereja ini. Saudara bisa ambil bagian di dalamnya saudaraku yang kasih. Apa yang saudara bisa terlibat di dalamnya saudara. Karena ini warisan yang dipersiapkan bagi kita. Ketika kita ambil bagian di dalamnya, saya mau pastikan saudaraku yang kasih, kita sedang bertumbuh bersama-sama dalam Tuhan. Ya, kita tetap memegang teguh nilai-nilai dan visi gereja yang sudah disepakati. Mazmur 78 ayat 4-8 dikatakan demikian. Kami tidak hendak sembunyikan kepada anak-anak mereka, tetapi kami akan ceritakan kepada angkatan yang kemudian puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya dan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya. Ayat 5, telah ditetapkannya peringatan di Yakub dan hukum Taurat diberinya di Israel. Nenek moyang kita diperintahkannya
untuk memperkenalkannya kepada anak-anak mereka, supaya dikenal oleh angkatan yang kemudian, supaya anak-anak yang akan lahir kelak bangun dan menceritakan kepada anak-anak mereka. Ayat 7, supaya mereka menaruh kepercayaan kepada Allah dan tidak melupakan perbuatan-perbuatan Allah, tetapi memegang perintah-perintahnya. Dan jangan seperti nenek moyang mereka, angkatan pendurhaka dan pemberontak, angkatan yang tidak tetap hatinya dan tidak setia jiwanya kepada Allah. Saudaraku yang kekasih, pesan dari kitab Mazmur ini, saudaraku yang kasih, ini terus menjadi kuat bagi saya dan saudara, supaya generasi kita yang lahir berikut tetap menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang sangat luar biasa itu. Kita sudah alami semua kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Ada amin, saudara? Sampai hari ini kita alami kebaikan Tuhan. Ceritakan apa yang kita alami kepada anak-anak kita. Dan biarkan mereka juga merasakan, melihat semua kebaikan-kebaikan Tuhan. Saudara bisa lihat praktek pemuritan generasi yang efektif. Bagaimana Musa memuridkan Yosua. Yosua kemudian setelah Musa meninggal, Yosua melanjutkan kepemimpinan Musa, memimpin bangsa Israel masuk ke Kanaan. Elia memuridkan Elisa. Elisa lebih dahsyat. Elisa sudah mati, saudaraku yang kasih. Tulang-tulangnya bahkan, saudaraku, kena kepada orang sakit, sembuh. Itu pemuritan yang luar biasa, saudaraku. Elia kepada Elisa. Paulus memuridkan Timotius. Tadi kita lihat. Yesus memuridkan 12 murid. Pak John Fanggidae, Ibu Melsiana memuridkan saya dan saudara. Lalu pertanyaan, saya memuridkan siapa? Ini pertanyaan dibawa pulang, direnungkan. Dan tahun ini dengar, kita memuridkan berapa orang, saudara? 100 orang. Setiap kita harus bisa memuridkan. Mentoring dan pendampingan itu membangun hubungan yang sehat dan yang kuat antara orang dewasa yang lebih tua dan generasi muda untuk pembimbingan dan dukungan. Saudara yang kasih, ketika kita mementor, membimbing mereka, kita membangun hubungan yang sehat sehingga mereka bertumbuh menjadi orang-orang yang kuat di dalam Tuhan. Wadah pemuritan generasi adalah yang pertama keluarga, kemudian yang kedua lembaga pendidikan dan pelatihan, dan yang ketiga adalah gereja. Saudara, tadi kita sudah bahas keluarga, gereja, lembaga pendidikan, pelatihan, semua di mana kita berkolaborasi untuk memuridkan setiap orang. Saya percaya, saudara, ketika anak-anak kita bertumbuh, sekali lagi di komunitas yang tepat, maka mereka akan menjadi generasi yang kuat. Saudaraku, tantangan zaman digital, teknologi hari ini, saudaraku yang kasih, bisa mengalihkan perhatian dari pemuritan. Karena itu kita perlu waspada. Masih tetap, saudaraku yang kasih, setiap kita harus bisa memuridkan. Kemudian saudaraku yang kasih, selalu ada peluang-peluang untuk pembaharuan. Dalam 1 Korintus 9 ayat 22 di sana Paulus bilang, kalau aku dekat orang yang lama, aku menjadi seperti orang yang lama. Artinya apa, saudaraku yang kasih? Artinya kita harus bisa masuk ke semua marketplace atau masuk ke semua lini, saudaraku yang kasih, untuk bisa menjangkau mereka yang terhilang. Akhirnya, saudaraku, kesimpulan kita pagi hari ini adalah pemuritan generasi adalah tugas yang penting dan mendesak bagi setiap lembaga gereja dan orang percaya. Ketika kita saling mendukung dan memuridkan, kita memastikan bahwa iman dan pengajaran Yesus Kristus yang diwariskan kepada generasi mendatang terus terjaga. Pergenapan dan perwujudan legasi atau visi gereja terus diperjuangkan dari generasi ke generasi. Mulai dari yang senior, generasi yang dahulu, terus kepada generasi yang muda. Mereka terus melanjutkan. Karena itu, saudaraku yang kasih, apa yang bisa kita lakukan saat ini? Yang pertama, nah ini tugas kita. 1, memulai atau memperkuat upaya pemuritan di keluarga dan komunitas sel kita. Mulailah pemuritan dari keluarga kita. Sekali lagi pesan saya, papa-papa, mama-mama, mulailah memuridkan anak-anakmu. Ya.
Lalu di komsel-komsel, mari saling menguatkan. Kalau Bapak Ibu yang belum ada di komsel, pastikan untuk masuk dalam komunitas-komunitas. Cari saudaraku yang kasih. Katamu, saya mau dimuridkan, saya mau dimuridkan. Saudaraku, supaya apa? Supaya saudara bertumbuh. Karena saya percaya saudaraku, kita butuh satu dengan yang lainnya. Ada amin? Kita tidak bisa jalan sendiri, kita butuh seseorang untuk minimal mendengarkan kita, mendoakan kita, saudaraku yang kasih. Kalau engkau punya pemurid, saudaraku yang kasih, engkau sangat baik untuk segera menghubungi ketika engkau punya problem, masalah, untuk minta didoakan atau didukung, saudaraku yang kasih. Saya bertumbuh sampai hari ini karena ada orang-orang yang memuridkan saya dalam semua aspek kehidupan. Secara rohani, rumah tangga, keluarga, tanggung jawab pelayanan, semua saudaraku yang kasih. Mari kita bisa kuat terus sampai selesai. Ada amin? Kita harus finishing well. Karena itu semua jemaat diwajibkan terlibat aktif dalam pemuridan generasi dan mewariskan iman Kristen 4 legasi kepada generasi yang akan datang. Pastikan saudara memiliki pengganti sebagai penerus dan legasi yang kita tinggalkan. Who is the next after Sinta? Nah, itu pertanyaan, ya toh? Siapa setelah saya? Siapa setelah Bapak Dance? Siapa setelah Bapak Elvis? Semua kita bertanya, siapa setelah saya? Saya berdoa supaya pesan ini sampai ke hati kita masing-masing. Karena saudaraku yang kasih, ini yang Tuhan sedang kehendaki bagi kita. Gereja Tuhan di tempat ini adalah gereja pemuridan. Hari itu mari kita persiapkan hidup kita. Ketika saudara terlibat di dalamnya, saudara mesti tahu bahwa setiap kita harus dimuridkan dan harus memuridkan. Amin.